Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Supi Hadi. Jadi di video kali ini adalah part pertama dari yang belajar dari buku ya. Dan di sini saya akan memperkenalkan satu buku, yang mana buku ini adalah awal-awal saya awal-awal saya ingin belajar dari buku. Terus saya search gitu ya, buku apa yang cocok untuk buku pertama saya untuk belajar dari buku. Dan saya menemukan buku ini. Buku ini sebenarnya adalah dari pembuatnya itu dari seorang YouTuber juga ya. Seorang YouTuber YouTube Edukasi Indonesia ya, salah satunya. Jadi di buku ini itu kita itu akan membahas suatu skill yang mana itu akan sangat berguna di hidup kalian, bukan di dunia sudah pasti gitu ya. Jadi skillnya itu harus kita miliki sebagai manusia modern ya. Bukan juga manusia yang lama, itu nggak harus itu. Cuman ini adalah suatu skill yang patut dan wajib dipelajari ya. Kenapa? Karena skill ini akan berguna, sangat berguna. Bahkan kalian itu tidak tahu kalau skill ini itu adalah sering kalian pakai gitu. Dari kalian kecil sampai kalian seusia kalian seperti sekarang. Jadi sebenarnya buku ini tuh ya buku yang cukup bagus dari segala aspek menurut saya ya. Jadi tanpa basa-basi kita langsung saja ke videonya. Jangan di skip karena saya akan memberikan pendapat saya pribadi ke buku ini, dan juga saya sebutkan beberapa keunggulan dari buku ini ya, serta isi-isinya sedikit gitu ya, sedikit cuman mungkin sejenis cover ya, cover cuman nggak yang ada dibahas ya. Semoga kalian paham ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Baik teman-teman semuanya, jadi di sini itu ada buku yang berjudul ini guys ya, Belajar Cara Belajar. Itulah kenapa saya bilang kalau ini suatu skill yang sangat penting sekali. Kalau skill ini tidak ada, ya mungkin kalian itu nggak bakalan bisa sampai segini gitu. Ini maaf ya, ini pencahayaannya kurang di sini ya saya ya. Nah di sini. Oke, jadi ini itu buku dari kanal YouTube Edukasi Indonesia yang namanya itu adalah Hujan Tanda Tanya. Nanti saya berikan linknya di deskripsi video ini ya. Jadi di sini itu adalah belajar cara belajar. Di sini ada keahlian paling penting manusia modern ya. Kenapa saya sebutkan tadi juga ya, yang pertama yang sangat penting ya. Karena itu manusia modern itu saat ini ya, di era globalisasi yang mana semuanya itu serba cepat ya. Yang jelas kalian juga memerlukan cara belajar yang cepat, namun kalian itu efektif ya. Efektif dan kalian memahami dengan apa yang kalian pelajari. Bukannya sistem seperti sistem kebut semalam yang sering kita lakukan ketika ulangan gitu ya. Itu sangat tidak disarankan ya di SKS itu. Jadi di sini itu ilustrasinya itu oleh Ari Gumelar, dan buku ini tuh dari Syarif Rosyan Fikri, Muhammad Ehsan, dan Aditya Banuaji. Jadi yang pertama kita ini ya, saya beri penilaian kepada bukunya dulu, bukan isinya ya. Jadi itu buku ini tuh ya. Ini buku saya ini adalah cetakan ketiga, yaitu Desember 2020 ya. Cukup baru. Jadi ini tuh dicetak oleh PT Grafika Mardiwana Bogor ya. Isi di luar tanggung jawab percetakan ya. Oke, di buku ini ya, ini saya beri gambaran ya, kertasnya saja, kertasnya dan isinya ya.
dan sedikit kelihatan ya isinya. Kertasnya itu bagus kayaknya. Ini kertas yang ini aja ya, kalau kalian lihat ya, ini bagus ini kertasnya. Dan juga dalamnya itu berwarna ya, seperti ini ya, itu berwarna ya. Dan juga menyebabkan buku ini itu cukup mahal ya, cukup mahal. Kalau harga sebenarnya itu adalah 83.000, cuman saya itu ada potongan harga di 63 kalau nggak salah, tambah ongkir ya, itu 10.000 karena saya ada vouchernya. Jadi itu 73 saya membeli buku ini ya. Jadi covernya sangat bagus ya, kertasnya sangat bagus. Terus ini lemnya ya, yang biasanya yang ada di sini ya, itu cukup bagus guys ya. Saya cukup lumayan lama ini buku ini. Cuma tetap saja kalau walaupun ya kualitasnya itu bagus ya, tetap jaga ya bukunya, karena nggak bisa juga buku bagus itu akan cepat rusak juga kalau kalian itu tidak hati-hati memakainya. Oke, jadi di sini itu akan saya beri sedikit gambaran apa yang dibahas di buku ini ya. Yang pertama itu adalah cara pemikiran kita tentang belajar. Di sini dijelaskan ya, bagaimana belajar itu, cara belajar yang efektif ya. Ada beberapa teori di sini, dan ini ada teori para ahli atau ilmuwan yang sudah ahli di bidangnya. Dan penelitiannya ini, dan teorinya ini udah ada penelitiannya ya. Kalau sekedar teori namun nggak ada penelitiannya, itu percuma menurut saya. Misalkan kalian bilang itu semua burung itu terbang, dan kalian belum meneliti semua burung yang ada di dunia gitu. Terus ada burung yang nggak bisa terbang ya, contohnya angsa termasuk burung nggak ya? Nggak tahu kayak burung puyuh mungkin, nggak tahu ya. Saya nggak meneliti itu ya, ini cuma contoh ya. Jadi di situ yang menurut saya teori itu akan sangat bagus kalau sudah ada penelitiannya. Dan di sini itu dibuatkan teori-teori tentang belajar yang efektif ya. Namun teori ini berdasarkan penelitian. Jadi keefektifannya untuk kalian gunakan ya, keefektifannya untuk kalian gunakan itu cukup besar ya. Artinya kalau kalian mau mencontoh cara belajar yang ada di buku ini, itu lumayan ya, bakalan efektif ya. Saya udah pernah menerapkannya ya. Salah satunya adalah menerapkan dengan saya membuat series ini, seperti yang saya bilang di video part 0 ya. Alasan saya membuat series ini adalah karena buku ini. Di sini adalah buku belajar cara belajar yang merupakan rangkuman serial YouTube Learning How to Learn ya. Rangkuman ya, ini rangkuman ya. Bukan isinya cuma rangkuman. Kalau rangkuman ini seperti ya ringkasan, kalian mengambil yang pentingnya aja. Jadi ini udah dirangkum ya. Tinggal kalian aja yang mau baca atau tidak. Yang dibuat oleh kanal YouTube Pujian Tanda Tanya. Kerjasama dengan Google, serial ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan belajar, mempertahankan keunggulan akademik, dan membangun kecakapan literasi. Buku ini sangat bagus, saya sarankan untuk kalian ya. Oke, lanjut. Juga agak sedikit basa-basi ya, maaf ya. Ini baru awal ya saya membuat, masih belum teratur. Oke, lanjut saja yang kedua ya. Bentar saya lihat dulu. Ya, di buku ini juga kita itu dipelajari atau dibuat paham agar tidak menyerah dalam hidup. Ya, intinya belajar itu untuk kalian tidak mudah menyerah. Kalau kalian menyerah kan nggak perlu belajar. Ya. Di sini juga diberikan pemahaman kalau kalian nggak boleh menyerah, nggak boleh putus asa ya. Semuanya itu ada prosesnya. Terus ada lagi yang dibahas di buku ini itu adalah tentang pemikiran kita ya, tentang pemikiran pemula dengan pemikirannya ahli ya. Jadi kita itu akan sangat memahami bagaimana otak ahli ya, pemikiran orang-orang ahli dengan pemikiran orang-orang pemula.
Dan juga kita dipelajari bagaimana orang itu menjadi ahli ya. Di sini ada caranya, di sini ada. Terus itu ada beberapa teori juga mengenai tentang mindset kita ya, pemikiran kita. Kalau yang tadi itu adalah cara ilmu kita tersimpan. Kalau ini adalah mindset kita untuk mengatur pemikiran kita ya. Terus juga di dalamnya itu ada yang namanya, bentar saya lihat sedikit ya. Ini ada cara belajar yang efektif. Terus kita itu juga dianjurkan untuk evaluasi belajar kita. Ya. Evaluasi ini mungkin seperti di sekolah itu adalah ulangan ya. Ulangan. Cuman evaluasi yang di sini, yang dianjurkan di sini itu bukan ulangan ya. Itu cuma kalian itu memikirkan gimana nih, apakah cara belajar saya udah baik, udah efektif gitu, gimana progresnya ya. Ketika kalian jalani, misalkan kalian evaluasi itu seminggu sekali, kalian evaluasi. Ini misal ya, mungkin bisa juga sebulan sekali ya. Evaluasi itu apakah bagus atau tidak cara belajar kalian. Kalau nggak bagus, kalian bisa memperbaikinya menjadi bagus gitu. Kalau nya kurang, ya, kalian juga bisa gitu menambah gitu. Dan terus juga di sini adalah cara-cara untuk belajar ya, menu-menu belajar ya. Di sini ada menu belajar, maksudnya itu adalah otak kita ini bagaimana kita itu harus konsentrasi dan apa saja yang harus dimasukkan. Enggak semua yang harus kita pelajari itu harus dimasukkan gitu. Kita itu tidak ahli di semua bidang. Kita itu harus paling sedikit ya, mungkin bagi orang itu multi talenta ya. Kalian itu kalau bisa ahli dalam 3 hal saja di dalam hidup ya, ahli 3 hal. Ya syukur kalau kalian udah ahli 1 hal gitu, itu paling syukur ya. Kenapa? Karena untuk ahli dalam bidang sesuatu itu sangat sulit, membutuhkan ketekunan yang sangat-sangat rajin gitu. Oke, terus di sini ada juga yang dibahas itu tentang, kalau nggak salah saya ingat ya, itu mengenai oh iya, cara kita belajar untuk mengatur waktu belajar ya. Itu juga cukup sangat maksudnya itu udah sangat bagus untuk kita mengatur jam belajar kita, karena kita tahu jam apa saja yang otak kita ini sedang fitnya atau sedang, ibarat kalau dalam istilah olahraga itu masih panas-panasnya ya, mau belajar gitu. Cara belajar yang sebuah senyaman mungkin juga menurut saya sangat bagus ya, karena belajar itu jangan sampai kalian bikin belajar kalian itu menjadi ngebosenin, tidak nyaman gitu ya. Terus aja ya, misalkan kalian itu belajar di tempat yang tidak nyaman, tentu kalian itu tidak fokus dengan belajar kalian. Walaupun yang kalian pelajari itu adalah pelajaran kesukaan kalian, itu bakalan mengganggu ya. Jadi itu buatlah suasana senyaman mungkin. Misalkan ini ya, kalau kalian itu enak ya, misalkan rumah kalian ber-AC, terus kalian itu belajar sambil ber-AC, kan itu lumayan kan, adem gitu. Atau di tempat-tempat yang adem gitu, bukan yang tempat-tempat yang panas atau apa-apa gitu ya. Namun juga jangan sampai AC itu membuat kalian ngantuk gitu, karena biasanya kita ini kan pernah juga jadi siswa ya, gimana kalau suasana adem itu mata kita itu ngantuk kan. Jadi buatlah situasi senyaman kalian dan fokuslah dalam belajar kalian ya. Itu inti dari buku ini ya, yang saya dapatkan ya. Mungkin kalian kalau ingin lebih paham atau lebih ingin tahu tentang masalah apa saja yang ada di buku ini, kalian itu bisa cari aja di Shopee ya. Namun saya coba cari di Shopee, di toko saya beli itu cuma sisa 2 buku ya. Cukup laris ini menurut saya bukunya. Jadi inilah buku yang membuat series ini, yang membuat saya untuk kepikiran membuat series ini. Kenapa? Karena dengan series ini saya itu juga akan mencoba, atau karena saya membuat konten ya. Jadi secara otomatis saya akan menggali buku ini ya, untuk menyampaikannya kepada kalian, walaupun ini masih pemula ya.
Karena kita di sini semuanya belajar, belum ada yang ahli, belum ada yang sangat-sangat memahami pelajaran-pelajaran yang ada di sekitar kita ya. Seperti yang saya bilang itu, kalau kalian itu ahli dalam satu hal itu sangat-sangat syukur ya. Apalagi kalau kalian yang multi talenta itu ada nilai plusnya ya. Yang penting kalian itu ahli dalam satu hal ya. Oke, mungkin sampai di sini saja ya. Tadi kita sudah membahas yang pertama tadi buku apa yang saya mau perkenalkan ya. Karena ini adalah skill atau kemampuan yang sangat bagus ya. Sangat-sangat efektif untuk zaman ini. Kenapa? Karena zaman ini tuh sangat cepat zamannya. Kalian itu perlu belajar yang sangat cepat namun efektif, dan kalian memahami dengan apa yang kalian pelajari itu. Yang kedua, saya udah memperkenalkan buku ini ya. Tadi judulnya Belajar Cara Belajar. Ilustrasinya itu dari Ari Gumelar. Terus buku ini itu dari Syarif Roshan Fikri, Muhammad Ehsan, dan Aditya Banuaji ya. Ini cetakan 2020 ya, Desember ya. Cukup baru ya, sekarang 2021. Terus juga tadi saya bilang sedikit singgung tentang isi-isi yang ada di buku ini ya. Bisa saja kalian ulangi untuk mengetahui isi-isinya ya. Atau kalian beli aja di Shopee. Saya beli di Shopee ya. Oke. Mungkin segini saja video dari saya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.